Pejabat kita malah dapat mobil yang harganya hampir 1 miliar ini. Dan kalau lu masih punya hati nurani, lu tahu nggak kenapa ini tragis? Teman-teman tahu di Indonesia masih banyak anak yang stunting, anak-anak miskin, boro-boro makan 3 kali sehari, makan 1 kali sehari udah syukur. So gue sangat senang ketika Presiden Prabowo bilang apa? Hey, ayo kita kasih mereka makanan bergizi gratis karena mereka ini masa depan Indonesia, masa depan bangsa Indonesia ada di anak-anak ini. Ayo kita kasih mereka makanan bergizi gratis. Budgetnya berapa? Rp10.000 per bocil. Tunggu dulu. Sekarang udah disunat nih, kan ada efisiensi anggaran. Sekarang turun jadi Rp8.000 per bocil. Bocah-bocah ini dikasih budget supaya sehat, supaya pintar, masa depan kita ada di mereka, dikasih anggaran Rp8.000 per anak. Jadi mereka disunat anggarannya. Tapi konyolnya pejabat Indonesia mobil mewahnya malah dinaikin anggarannya dari 800 jutaan ke 900 jutaan, hampir 1 miliar. Gila. Kalau lu punya hati, lu pikir, lu tahu mobil mewah itu buat satu pejabat eselon 1 harganya 931 juta, lu bagi 8.000 perak anggaran buat kasih makan satu mulut anak Indonesia, lu dapat angka 112.000. Gila lu tuh. Lu gila emang. Emang bangsa ini hancur. Udah hancur sehancur-hancurnya. 112.000 anak bisa dikasih makan. Lu tahu di Indonesia ada berapa pejabat eselon 1 yang berhak menikmati mobil miliaran itu? Ada 712 orang. Lu kali 931 juta per orang, lu bisa dapat 662 miliar rupiah, guys. Lu bagi itu 8.000 perak. Lu bisa kasih makan 82,8 juta anak Indonesia. Gila. 82 juta mulut bisa dikasih makan. Tapi dia lebih pilih pantat pejabat itu harus nyaman di mobil mewah, harus nyaman kena AC. Sehingga biarkan rakyat kita mati kelaparan, biarkan. Gila lu, gila. Gua gigi lihat hal kayak gini, guys. Negara apa ini? Nggak ada otak. Apa maksudnya? Kecewa gue justru. Kecewa guys. Jujur aja guys. Menurut lu masuk akal nggak? Kok bisa negara bikin program beli mobil baru? Katanya hutang tambah banyak. Katanya kita harus berhemat. Katanya anak-anak kecil miskin harus kita berdayakan, kasih makanan bergizi. Budgetnya dipotong, pejabatnya dinaikin. Kok kayak begini? Mereka marah happy. Di sini kita bisa tahu negara kita ini negara yang hobinya memperkaya pejabatnya. Aduh, padahal lu tahu mereka dapat fasilitas itu duitnya dari mana? Lu tahu kan negara kita utangnya banyak. Berarti mereka itu terima duit beli mobil mewah pakai utang. Gila, bukan pakai duit sendiri, pakai utang. Terus yang suruh bayar utang beli mobil mewah siapa? Ya anak cucu lu. Kan anak cucu lu nanti belanja ke toko bayar pajak, beli baju bayar pajak, kerja di kantor bayar pajak. Supaya apa? Supaya bisa bayar utang? Enggak. Supaya bisa tambah kaya pejabat-pejabat ini. Kan sedih banget sih. Gila lu. Menurut data Bank Dunia, masyarakat miskin di Indonesia itu sampai 60,3%. Ngeri lu ini. Ngeri. Kok bisa-bisanya justru malah meningkatkan kesejahteraan pejabat? Kok itu solusi bangsa ini? Luar biasa hebat. Jijik gua dengernya, asli jijik gua. Memang betul kalau orang-orang bilang kabur aja dulu ke Singapura, kabur aja dulu ke Malaysia, kabur aja dulu ke luar negeri. Apa iya kita pengen makin banyak orang kita pindah ke sana? Orang-orang pintar di Indonesia tidak dihargai pindah ke sana. Apa iya seperti itu? Ini betul-betul mengerikan, guys. Menurut lu dia udah bener belum sih kok menteri kita bikin program seperti ini? Ini bener gak sih? Ini waras gak? Coba sih teman-teman, apakah ini contoh penggunaan anggaran negara saat ini sudah efisien? Kok kayaknya beda ya? Apa yang dikatakan presiden kita harus berhemat, terus apa yang dilakukan menteri kok kayaknya beda ya guys ya? Atau gue yang rabun jauh nih? Gak bisa baca tulis nih, sehingga gak bisa lihat kok fakta dengan yang dikatakan jadi beda nih. Apa yang terjadi ya di Republik ini? Kok ada miskomunikasi ya? Dan gue juga masih nggak masuk akal ketika mayoritas rakyat Indonesia, ini data BPS lu yang bilang gajinya cuma 6 jutaan. 6 jutaan sebulan cuma dikasih tontonan
Pejabatnya naik mobil harga miliaran. Gila. Nggak ada hati, betul-betul sadis bangsa ini, sadis. Menurut lu gimana guys? Ini normal nggak? Ini bener nggak? Ini sehat nggak sih? Apa sih pengelolaan negara model apa ini? Atau jangan-jangan memang Singapura aja yang kebangetan? Kok Singapura bisa-bisanya naik pesawat murah pejabat-pejabat mereka? Kok pejabat di Jerman, di Belanda, kok bisa-bisanya kalau pergi ke kantor cuma naik sepeda? Apakah negara mereka bukti? Negara mereka super miskin? Atau jangan-jangan negara kita aja yang kebanyakan munafik? Bilang anti korupsi, bilang jangan mencuri, bilang harus hidup hemat, harus hidup sederhana. Faktanya begitu dia jadi pejabat, rakus semua. Rakus guys, apa betul begitu? Dan ini lu bisa bayangkan ya, kalau ini terus-menerus terjadi, tahun ini, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa yang terjadi? Gua sih percaya ya, dengan omongan salah satu pejabat di negeri ini, bahwa Indonesia 2030 jangan-jangan bubar beneran. Karena orang udah bisa lihat, ini nggak masuk akal. Negara kita bukan di level yang bisa beli mobil mewah buat para pejabatnya selama masih banyak orang mati kelaparan. Gila, gila guys. Gue udah sedih banget asli lihat ini guys. So ya udahlah ya guys ya, dibanding gue mati darah tinggi, gue tanya sama lu aja deh. Lu setuju apa enggak sama menteri segala abad, menteri paling pintar, brilian di republik ini, siapapun presidennya, dia adalah menterinya, untuk meningkatkan fasilitas pantat pejabat